Angga Gisel Melia, Muhammad Alvin Utama. Yopi Siti Barokah, Azmi Fadlia. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber dari sebuah perusahaan mengenai manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih telah mau menyediakan waktunya untuk kami. Ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa STEMI Bandung City School angkatan 2020. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai mengenai manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Ya. Sebagai salah satu syarat evaluasi tengah semester pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mohon bantuannya. Ya. Pertama-tama mohon untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya saat ini sedang membangun usaha. Satu usaha jaket kulit, kemudian ada pupuk organik, kemudian saat ini juga sedang membangun usaha skincare dan klinik kecantikan, dan salah satunya lagi yang sedang dibangun adalah usaha impor kayak gitu. Selama ini usahanya untuk jaket kulit sudah berjalan dan sudah autopilot, artinya kalau saya tinggalkan juga sudah otomatis berjalan kayak gitu. Begitupun dengan pupuk organik juga. Untuk jaket kulit itu berada di Garut. Kalau untuk pupuk organik itu produksinya ada di Cijapati. Kemudian untuk pemasarannya seluruh Indonesia, dan untuk pupuk Cijapati lebih ke Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk skincare dan klinik kecantikan baru dibangun di bulan kemarin. Kita sedang menunggu kerjasama dan konfirmasi kerjasama berupa investasi dari investor dari Jakarta. Cuman sudah berjalan. Begitupun dengan bisnis impor barang, terutama dari China sama Thailand, itu juga sedang berlangsung saat ini juga kayak gitu. Sedang penjajakan pembelian barang-barangnya dari China dan Thailand kayak gitu. Berbicara mengenai usaha yang Bapak telah jalani gitu, kan usahanya itu banyak ya Pak ya. Otomatis Bapak dalam perusahaan Bapak juga terdapat beberapa karyawan. Ya. Nah, untuk masalah karyawan ini atau sumber daya manusia ini, biasanya sumber daya manusia seperti apa yang sesuai dengan keinginan perusahaan dan bagaimana cara supaya keinginan tersebut terpenuhi? Oke, untuk karakteristik dan indikator dia layak di tim saya tidak, yang pertama adalah memiliki kemauan kayak gitu ya. Yang pertama memiliki kemauan. Keduanya, ketika dia sudah mau, minimal dia memiliki kemampuan yang sesuai yang saya harapkan, yang kita harapkan kayak gitu. Ketika kemauannya tinggi tapi kemauannya kurang, tugas saya adalah memberikan coaching, memberikan mentoring, dan memberikan arahan agar sesuai dengan visi dari perusahaan kayak gitu. Misalkan kemauan saya tuh dia harus jago dari bikin konten untuk dipajangkan di media sosial ataupun di tempat lainnya. Ketika dia memiliki kemauan tapi kemampuannya kurang, saya fasilitasi dengan berikan e-course tentang bagaimana membuat konten yang bagus itu. Kemudian bagaimana cara membuat copywriting itu bagaimana caranya mendelivery informasi tentang produk itu agar nyampe kepada audiensnya itu tepat sasaran kayak gitu. Yang penting yang satu memiliki kemauan. Setelah kemauan ada, kemampuan tidak ada, tugas saya adalah mendirect, melatih, mementoring, mengcoaching agar dia memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang
kami perlukan. Setelah kemauan ada, kemampuan juga punya, otomatis dia akan memiliki pengetahuan. Setelah semuanya bisa pengetahuannya, maka bisnisnya akan berjalan dengan otomatis. Kalau misalkan bahasa kerennya sekarang itu adalah bisnis autopilot kayak gitu. Jadi ordernya kemana? Ya jalan-jalan. Bisnisnya gimana? Ya masih berjalan kayak gitu. Sekarang kan bisa di yang Jaket di Garut, yang pokoknya di mana di Cijapati. Cuman sayangnya paling kesana dalam seminggu paling sehari 2 hari. Tapi alhamdulillah sih berjalan gitu mungkin. Terus biasanya faktor apa yang membuat kinerja sumber daya manusia menurun yang menyebabkan produksi tidak sesuai dengan target yang diinginkan? Biasanya kondisi di mana karyawannya sedang bosan. Karyawan sedang bosan, kemudian dia moodnya sedang tidak baik. Kayak gitu. Ketika kondisi seperti itu, maka emosi negatif yang ada dalam dirinya muncul sehingga tidak mengeluarkan hal-hal yang positif. Gitu. Ketika seperti itu terjadi, maka tugas saya adalah mengcoaching, memotivasi dari karyawan, kemudian karyawan biar bisa mengeluarkan potensi yang terbaiknya, sehingga apa yang dia lakukan outputnya juga maka akan baik. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah dimotivasi ketika dia sedang tidak baik-baik saja kayak gitu. Lalu menurut Bapak, seberapa penting sih penilaian kinerja atas sumber daya manusia terhadap performa perusahaan? Sangat penting sekali untuk kinerja. Ukuran kinerja itu bagi saya tidak melulu lulusan mana dan dari kampus mana, kemudian dengan IPK berapa. Saya tidak memiliki karyawan yang lulus secara administratif sarjana atau apa. Ada karyawan saya yang masih semester 1. Kemudian ada yang cuma lulus SMP. Tapi dia secara kemampuan sudah bisa. Karena apa? Awalnya dia memiliki kemauan. Setelah kemauan kita latih, dia memiliki kemampuan dan pengetahuan. Sehingga apa? Output yang keluarnya dia melebihi dari lulusan sarjana. Kayak gitu. Yang sarjana aja ketika saya cek, dia tidak bisa tuh bikin konten seperti konten kreator pada umumnya, bagaimana cara bikin konten video kayak gimana. Terus dari sisi penjahit, kalau dari Jaket Kulit, sisi penjahit rata-rata nggak ada yang lulus dari SMA kayak gitu di sana di kampung, tapi ilmu untuk pengetahuan dan skill untuk menjahitnya itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan ada yang penjahit yang sudah handal, yang produknya juga sudah bagus, dipajang di toko-toko besar, saya yakin penjahitnya juga mungkin tidak lulus dari perkuliahan. Mungkin saja yang lulusnya mungkin SMK-nya SMK Tata Busana atau apapun juga lah seperti itu. Hanya saja di tempat saya yang ada itu tidak rata-rata tidak lulus SMA kayak gitu, tapi skill untuk menjahitnya ya alhamdulillah sih di atas rata-rata kalau menurut saya, karena bisa membuat model yang sedemikian rumit yang ada di Korea pun juga bisa dibuatkan seperti itu. Korea, Italia, apalagi Italia sama Korea itu sebagai kiblat untuk jaket kulit memang bagus seperti itu. Terus yang di pupuk organik itu nggak ada tuh yang lulusan SMP aja nggak ada kayak gitu. Jadi lulusan yang pekerja-pekerja kasar. Cuman itu tugas saya bagaimana mendelivery pengetahuan agar semakin terbuka wawasannya, sehingga semangat dan motivasi kerjanya semakin terjaga dan semakin meningkat seperti itu. Lalu apa manfaat memahami manajemen karir yang baik menurut Bapak sebagai owner sebuah perusahaan? Ya, manajemen karir di kita itu sangat terbuka. Jadi ketika tidak tertulis secara rinci sih bagaimana karirnya seperti apa, karena memang yang berjalannya baru belasan orang ya yang berjalan di tempat saya kayak gitu. Hanya saja mungkin ada benefit-benefit tertentu jika mereka memberikan kinerja yang jauh lebih baik. Jadi kinerjanya diukur dari outputnya. Outputnya itu berapa jumlahnya,
dan kualitasnya seperti apa. Jadi jangan sampai misalkan satu penjahit bisa menghasilkan satu hari itu 3 jaket misalkan. Ya oke, ini 3 jaket, oke bagus outputnya dari kuantitasnya, dari banyaknya. Tapi kualitasnya juga kita lihat, apakah dia memang kualitasnya juga bagus, apa memang ada yang istilah nggak body fit dipakainya, kemudian tidak enak untuk dipakai, tidak dipandang, karena jaket kulit itu digituin pas digantungin itu akan kelihatan apakah dia punya aura atau tidaknya, itu berbeda-beda. Begitupun dengan di pupuk organik. Dan saya juga sedang membangun tim untuk di klinik estetik, klinik sama skincare, menerapkan hal-hal yang serupa kayak gitu, tidak jauh-jauh beda lah. Tapi karena memang di klinik itu harus ada dokter, ada perawat, ada apoteker segala macamnya, mereka membutuhkan fasilitas yang cukup memadai kayak gitu. Lalu harapan seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan setelah melakukan manajemen karir, penilaian kinerja, serta pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan? Ya, kalau misalkan di tempat jaket kulit itu akan pasti berbeda dengan apa yang dilakukan di klinik skincare yang sedang saya bangun, seperti itu. Di jaket kulit tidak terlalu pakem terhadap struktur organisasi, tapi untuk di skincare itu sangat pakem. Jadi ketika ada karir path yang saya sampaikan kepada teman-teman itu di klinik itu, nanti akan dijadikan sebagai landasan bahwa dia wajib atau misalkan wajar untuk naik karir path-nya. Misalkan dari perawat atau beautician itu bisa menjadi kepala perawat ataupun SPP ataupun koordinator di cabangnya, karena kami berusaha membuka cabang sampai 20 cabang nanti 5 tahun yang akan datang kayak gitu. 5 tahun yang akan datang insya Allah mudah-mudahan doanya akan membuka 20 cabang. Jadi 1 tahun itu diusahakan ada 5 cabang yang dibuka, dan alhamdulillah sudah ada penawaran juga dari pihak eksternal, di orang Jakarta, investor dari Jakarta, seperti itu. Cukup sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak yang telah mau menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia yang baik itu seperti apa. Dan semoga perusahaan Bapak tambah sukses, amin, dan terus berkembang. Amin. Mungkin ada satu statement closing dari saya terkait dengan manajemen sumber daya manusia di perusahaan itu, bahwa harus disadari bahwa perubahan itu pasti. Yang tidak bisa dirubah adalah perubahan itu. Perubahan itu sendiri tidak bisa dirubah. Perubahan itu pasti, dan perubahan itu tidak bisa kita ingkari. Namun pada kenyataannya kita harus memilih apakah akan menjadi korban dari perubahan atau menjadi pelaku perubahan. Apakah kita akan ada di belakang atau kita yang akan ada di depan sebagai pionirnya kayak gitu. Tidak melulu tentang bagaimana sumber daya manusia itu dihasilkan dari mana, karena semuanya fresh graduate misalkan, semuanya itu pasti memiliki kompetensi yang masing-masing tidak jauh berbeda. Tapi itu akan bisa dirubah ketika mereka sudah masuk dalam suatu organisasi, terutama di perusahaan saya pribadi itu mengejarnya tidak hanya melulu terkait dengan kompetensi, benefit salary dan yang lainnya, tapi akan mendorong pada keberkahan. Jadi kalau misalkan kita sebagai manajemen, business owner hanya mengejar dunia saja, ya itu tidak salah. Tapi mungkin ada values yang tertinggi di dalam sebuah perusahaan, bagaimana kita mengejar keberkahan yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kebermanfaatan bagi bisnisnya, kemudian bagi orang-orang atau dan lingkungan sekitarnya. Kalau bahasa kerennya itu adalah bisnis yang baik itu adalah good business, good people, dan good society. Jadi bisnis yang baik itu adalah baik terhadap bisnisnya, dia memiliki laba yang baik, kemudian laba yang meningkat setiap periodenya. Kemudian bisnis yang sangat baik pada karyawannya, memiliki itikat baik kepada karyawannya, pengembangan karirnya, pengembangan salary-nya, kemudian pengembangan kualitas dari SDM itu sendiri. Dan yang pasti adalah
good society. Artinya apa? Kita harus berdampak atau memberikan impact kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus perhatikan yatim piatu, kita harus perhatikan kaum duafa, kita harus perhatikan pembangunan masjid, dan mudah-mudahan kita juga diperhatikan oleh Allah dalam pengembangan bisnisnya. Itu saja, terima kasih. Saya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, dan terima kasih telah mau berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai. Tujuan kami di sini untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami, yaitu mewawancarai beberapa narasumber perihal sumber daya manusia pada perusahaan. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri, kami mahasiswa STEMI Bandung Business School. Mohon bantuannya. Pertama-tama, mohon untuk perkenalkan identitas narasumber. Perkenalkan, nama saya Niko Priyono. Saya kepala tokonya di cabang Bogor. Aku Sri Mulyanti, supervisor operasional cabang Togamas Bogor. Untuk perusahaan ini, tolong perkenalkan identitas perusahaan ini dan di bidang apa. Saya kalau dari toko buku Togamas cabang Bogor. Kebetulan kita di Bandung ada dua, Bogor sama Supratman. Dan bisa apa namanya di bidang toko buku yang pasti, dan di alat tulis kantor sekolah. Jadi mungkin bisa buat teman-teman yang cari buku atau alat tulis bisa retail ya, letternya ke retail. Perusahaan Togamas ini kan merupakan perusahaan toko buku yang termasuk telah berkembang ya, yang bisa disebut juga toko buku yang sudah besar. Maka dari itu perusahaan ini juga memiliki beberapa karyawan atau sumber daya manusia. Nah, seberapa penting penilaian kinerja atas sumber daya manusia terhadap performa perusahaan PT Togamas ini? Itu penting banget, soalnya kalau misalnya ngomongin tempat kerja gini kan emang dasarnya dari karyawannya dulu ya. Jadi kayak penopangnya tuh ya. Selain barang, karyawan itu penopang untuk majunya Togamas. Apakah sumber daya manusia ini atau karyawan di PT Togamas ini telah berjalan secara efektif dan sesuai keinginan dengan perusahaan? Sejauh ini sampai sekarang, sejauh ini yang sampai hari ini gitu ya, itu udah sesuai sama yang standar. Bagaimana cara PT Togamas ini menilai keberhasilan kinerja karyawan? Sebenarnya kalau menilai itu biasanya kita emang ada evaluasi juga kan, kita lihat ada cara kerjanya kayak gimana, biasanya di waktu, Kedisiplinan juga gitu. Banyak aspek sih sebenarnya dari penilaian untuk seorang karyawan gitu. Apakah ada aspirasi kayak seperti hadiah itu untuk karyawan yang rajin dan Itu jatuhnya lebih ke bonus. ya bonus. Kalau enggak rewardnya paling akhir tahun. Lebih ke bonus itu aja. bagaimana cara perusahaan Togamas ini menangani konflik antar karyawan baik itu eksternal maupun internal? Kayaknya nggak ada ya. Eksternal sejauh ini enggak Nggak ada sih kalau yang karyawan eksternal itu kan berarti sama orang luar di sini ya. Ya, Kalau itu jatuhnya nggak ada sih. kalau Kalau internal. yang internal itu juga jarang sih. Kalaupun misalnya ada ya paling Biasanya kita panggil aja orang kita ajak ngobrol. masalahnya. Namanya sebagai atasan gitu kan nggak boleh ya melihat salah satu gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jarang banget sih yang bermasalah gitu, jarang. Menurut pandangan Anda sebagai pemimpin ya, apa keuntungan dan kerugian adanya sistem rekrutmen calon karyawan di bidang secara online? Kalau sejauh ini kita belum
pakai Bukan itu. rekrutmen online, jadi masih yang pakai lamaran itu biasa. Jadi belum pernah. Ya, jadi belum tahu juga untung ruginya Ya. itu apa. Karena masih manual yang kirim lamaran ke sini. Gitu. Bagaimana perusahaan memberikan kepedulian terhadap sumber daya manusia seperti meningkatkan kesehatan mental pada karyawannya? Apakah ada? Bisa diulang? Bagaimana perusahaan memberikan kepedulian terhadap karyawan atau sumber daya manusianya seperti meningkatkan kesehatan mental karyawan itu supaya mampu untuk kembali Biar nggak stres kali. Ya. Gitu. Ah. seperti dimotivasi gitu. Apakah ada? Iya sih, soalnya kalau misalnya sebenarnya kalau di sini tuh nggak yang tekanan banget juga. Jadi emang kita menjaga teman-teman, jadi sering sharing, paling Kalau ngobrol-ngobrol ada masalah juga santai. biasanya disampaikan. Ya, Kalau nggak langsung ke saya, biasanya istri dulu. jadi kalau di sini tuh perbedaan batasannya tuh nggak setinggi itu gitu. Buat mereka ngerasa stres karena kerjaan atau karena teman-temannya gitu. Paling ya keterbukaan kitanya aja. Karyawan aja. Nah ini ya, jika suatu saat seorang karyawan memberikan aspirasi ya berupa pendapat, saya kritik dan saran kepada kalian yang sebagai pemimpin, apa tanggapan kalian? Itu kritik sarannya apa? Kritik sarannya Ya tentang kayak apa? untuk memperbaiki Toko. kinerja di sini, kualitasnya kayak seperti itu. Kalau kritik saran di segala hal sih biasanya diterima ya sih. Ya, kita tampung dulu, Nanti kita didiskusiin. ya didiskusiin mana yang bisa kita lakuin atau kita skip dulu. Dan nanti kita lakuin atau kita lihat dulu. Biasanya kan kalau kritik saran juga mereka ngasihnya contoh mau seperti ini. Nah, dia tuh harusnya mau seperti ini juga memberikan alasan gitu. Biar kita yang mendengarkan tuh Tahu oh kenapa dia mau kayak gini tuh karena gini, dia mau A karena B gitu, atau dia mau kayak gini karena kayak gini. Lebih ke detailnya sih. Tapi nggak langsung ditolak mentah-mentah Ya, tuh enggak. nggak pernah. Sejauh ini kita nggak. Intinya mah ditampung dulu. Jadi ditampung dulu. Ditampung dulu. Nanti kalau misalkan ini kita ada tim juga yang bisa diajak diskusi nanti gitu. baru kita tahu itu kayaknya masuk nih di kita Nah, itu bisa dijalankan dijalankan atau enggak gitu. Tapi nggak yang langsung nggak bisa itu nggak bisa kan sih. Enggak sih, enggak gitu. Lalu terakhir, apa harapan kalian terhadap Tokomas ini ke depannya? Harapannya kita masih bisa terus berkembang di era yang sekarang serba online, karena ya emang pada dasarnya sekarang kan alat tulis juga udah jarang karena kebanyakan pakai gadget, baca juga udah mulai jarang karena udah ada e-book, baca buku fisik udah jarang. Ya berharapnya mudah-mudahan masih ada orang-orang yang masih mau pakai fisiknya. Terus berharapnya sih karena kita lagi SDM-nya ngobralinnya, SDM kita juga semakin kompak, karena yang pada dasarnya yang ngejaga toko bisa gini tuh ya karyawannya. Kalau karyawannya udah bubar kan ya gimana toko bisa tetap jalan. Terima kasih telah memberikan ilmu baru ya, dan juga pengalaman mungkin berbagi untuk kita yang belum. Terima kasih telah memberikan kesempatannya. Ya sama-sama. Semoga tokonya semakin laris Amin. dan maju dan juga sukses. Kalian juga semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya kami di sini mengganggu waktu kakak berdua. Ya, tidak apa-apa. Dan terima kasih telah mau berpartisipasi dan menjadi narasumber kami. Oke. Tujuan kami di sini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami ingin mewawancarai perihal sumber daya manusia di musim ini. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri kakak berdua. Oke, aku dulu kali ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christoforus Herjuno Katon Baskoro, biasa dipanggil Katon. Di sini jabatannya sebagai Pamong Budaya Ahli Pertama. Ini rekan saya. Saya Lisa, sama juga ahli pertama Pamong Budaya. Ya, singkat. Boleh dijelasin latar belakang berdirinya musim ini seperti apa sejarahnya? Jadi secara museum ini dulu pertama kali dibangun tanggal 24 April 1980. Pada saat itu bertepatan juga dengan peringatan ke-25 tahunnya Konferensi Asia Afrika yang pada 25 tahun sebelumnya tanggal 18 sampai 24 April 1995 itu diselenggarakan di tempat ini juga di Bandung di Gedung Merdeka. Terus pemerataannya adalah waktu itu Kementerian Luar Negeri Indonesia Bapak Kusuma Atmaja, dan museum ini juga diresmikan oleh Pak Presiden kita yang kedua, Pak Soeharto. Terus habis itu ya tujuan dibangunnya museum ini adalah untuk melestarikan dan menjaga sejarah dan nilai-nilai KA itu sendiri agar bisa terus disampaikan pada generasi muda dan generasi mendatang. Kan musim ini berfungsi buat melestarikan yang sejarah kayak gitu. Nah, pasti ada karyawan yang kerja di sini kan ya? Seberapa penting penilaian kinerja atas sumber daya manusia bagi musim ini? Jadi gini, kalau Museum KA ini berada di bawah Kementerian Luar Negeri, dan untuk sumber daya manusianya jadi ada dua. Yang pertama adalah aparatur sipil negara, dan yang satu lagi adalah PPNPN atau apa ya namanya? Ya, pegawai negeri kontrak, dalam konteksnya seperti itu. Kalau yang ASN, setiap tahunnya ada yang namanya sasaran kinerja. Itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan atau hal-hal yang harus dipenuhi selama 1 bulan. Itu dibuatnya pada awal tahun, jadi pada bulan Januari gini kita harus bikin tuh rencana kerja kita selama 1 tahun itu kayak gimana. Itu namanya sasaran kinerja, dan yang tiap bulannya dimonitor dan dievaluasi. Jadi kita harus bikin laporan, harus bikin seperti itu. Nantinya hasil dari laporan-laporan tersebut akan berpengaruh terhadap yang namanya tunjangan kinerja untuk yang ASN, tunjangan kinerja. Nah, itulah kenapa pentingnya sasaran kinerja yang dibuat pada awal tahun itu bisa direalisasikan hingga pada akhir tahun itu pokoknya 100% seperti itu direalisasikan. Karena kalau misalnya tidak direalisasikan dengan baik per bulannya, nah nanti itu berpengaruhnya kepada tunjangan kinerjanya. Itu untuk yang ASN. Sedangkan teman-teman yang PPNPN pada dasarnya tidak diwajibkan untuk membuat sasaran-sasaran kinerja karena sebagai petugas teknis, cuman tiap bulannya juga harus membuat laporan-laporan serupa tentang apa aja yang udah dikerjain dan sebagainya. Itu seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Apakah kinerja karyawan di sini telah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh musim ini? Sudah efektif atau belum cara kerja ini? Kalau kita lihat dari persentasenya melalui sasaran kinerjanya itu dari seluruh ASN, jadi kita ada 20 pegawai. 20 pegawai, 6 itu merupakan pekerja kontrak, sedangkan 14-nya merupakan ASN. Nah, dari 14 ASN ini seluruhnya sudah memenuhi kriteria dalam penilaian tahunan, realisasi tahunan dengan penilaiannya baik. Itu nilainya sekitar 85 ke atas. Nah, 86 ya, 86 ke atas. 86 ke atas. Berarti baik. kriteria baik. Jadi 100% dari 14 pegawai ini semuanya sudah memenuhi kriteria baik.
nggak usah di share. Iya. Kalau misalkan kan kayak di perusahaan tuh di setiap tempat kerja pasti ada konflik antara karyawan satu sama karyawan dua. Nah kalau misalkan di antara si A dan si B ada konflik itu cara menyelesaikannya gimana? Misalkan mereka berdua tuh nggak bisa menyelesaikan secara sendiri gitu. Kalau harus sama atasannya kayak gimana? Kalau ada karyawan yang kayak gitu. Jadi gini, tiap bulan itu kita selalu ada rapat koordinasi baik monitoring evaluasi kegiatan maupun hal-hal yang bersifat kinerja pegawai. Nah, dalam forum tersebut memang biasanya disampaikan apa saja yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau ranah permasalahan itu pribadi, sebenarnya kita nggak perlu sampai ke arah sana. Cuman kalau misalnya ranahnya adalah ranah kinerja, khususnya, jadi museum ini ada 3 seksi, bagian tata usaha, bagian pelestarian dan dokumentasi, dan bagian promosi publikasi. Kalau misalnya dalam satu tim kinerjanya kurang, nah itu pasti bakal dievaluasinya di situ sebagai sebuah kinerja tim, bukan sebagai personal. Iya. Gitu. Mungkin ada yang tambahin? Cukup. Nah mungkin kalau misal ranah personalnya mereka ini sampai mengganggu kinerja, mungkin akan di handle dengan atasannya masing-masing. Jadi ada yang namanya kepala seksi gitu. Kepala seksi harusnya dia bisa mengkoordinir seksinya dia, bagaimana dia memberikan tanggung jawabnya sama rata satu dengan yang lain, jadi nggak ada kesenjangan atau kayak gitu. Itu harusnya punya nilai kepemimpinannya di setiap kepala seksi dan kepala museum. Tuh. Rekrutmen karyawan itu prosesnya seperti apa? Tadi kan aku udah jelasin ya, ada 2 jenis, yang satu ASN, satu PPNPN. Kalau yang ASN sudah pasti rekrutmennya mengikuti dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB. Apakah pada tahun itu ada bukaan CPNS atau enggak? Sedangkan kalau PPNPN ini mengikuti kuota dari dari kebutuhan, pokoknya kita koordinasi ke pusat, kebutuhannya gini, kalau disetujui dan ada anggarannya, berarti kita bisa merekrut PPNPN. Sedangkan kalau yang ASN yaitu konteksnya masuknya ke pembukaan CPNS, rekrutmen CPNS. Jadi misalkan kalau di perusahaan kan ada yang namanya HR. Kalau di sini tuh dia tuh udah jadi satu sama biasanya wawancara itu udah sama bu kepala sama kasubag PU-nya, dan itu dimintakan persetujuan dari bagian kepegawaian, sekretariat di pusat. direktoran yang di pusat itu ada bagian namanya biro kepegawaian, pokoknya bagian kepegawaian ya. Kan pasti setiap karyawan tuh nggak langsung memiliki kualitas kerja yang baik. Nah, bagaimana caranya biar si karyawan itu terus berkembang mempunyai kualitas kinerja yang baik? Gimana ya? Kalau yang pastinya setiap tahun itu selalu kami lakukan namanya benchmarking. Benchmarking itu kita ngelihat ke museum mana yang lebih baik. Misalnya konteks pelayanan publik, kita benchmarkingnya misalnya ke Museum Nasional. Nah, di sana pelayanan publiknya kayak gimana? Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus diperbaiki? Apakah dari pribadi si edukatornya yang harus diperbaiki? Apakah dari prasarana-prasarananya? Itu yang kayak gitu. Atau misalnya dari seksi kami bagian pelestarian dan dokumentasi, kita benchmarkingnya kemana? Misalnya Balai Konservasi Borobudur. Nah, itu kan meningkatkan kapasitas dari si setiap SDM yang ada. Selain benchmarking, ada juga namanya BIMTEK, bimbingan teknis, kemudian ada workshop yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia yang ada di museum. Harapan orang teteh untuk museum ini ke depannya gimana? Harapan untuk museum dalam konteks perkembangan ke depannya itu dari SDM-nya atau dari perkembangan museumnya? Kalau dari saya, harapannya selalu yang baik lah ya. Semoga museum kita bisa semakin maju, berkembang, semakin dikenal sama publik, dan program-program kita bermanfaat untuk publik. Itu sih, karena kita kan fokusnya ke pelayanan publik, gimana kita memberikan yang terbaik dan menyebarkan
nilai-nilai KA. Dan salah satu yang penting dalam pelayanan publik memang ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Museum ini per harinya itu bisa sekitar 300 orang yang datang, 300 orang. Sedangkan untuk edukatornya cuma ada 6, 7, 8, mungkin sekitar segitu. Sedangkan yang lainnya bagian teknis konservasi, ada juga bagian tata usaha. Masih salah satu evaluasi kami tahun lalu adalah memang peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kuantitas dari sumber daya manusia. Nah itu sih mungkin kedepannya yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah salah satunya adalah peningkatan jumlah sumber daya manusia sehingga bisa balance antara beban kerja dan kebutuhannya, begitu jumlah orang yang datang dan jumlah orang yang melayani publiknya itu bisa balance. Terima kasih banyak Kang Teh atas partisipasinya. Semoga museum ini makin jaya, makin lama. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Bagian human resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Secara keseluruhan, hasil yang didapat dari wawancara dengan beberapa pelaku usaha yaitu proses perolehan SDM, proses pengelolaan SDM, proses pemberian reward untuk SDM yang melakukan kerja secara optimal, proses pengurangan SDM. Untuk saran, berdasarkan hasil wawancara, disarankan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari masalah yang terjadi pada siklus sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas sebuah perusahaan. Demikian video ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.